Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, sebelum materi teacher berikan, teacher pengen menyapa anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya anak-anak teacher khususnya kelas 2, siswa dan siswi SDSM Midori? Insya Allah semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehat selalu. Nah, masih semangat tentunya ya, meskipun kita masih belajar dalam jarak jauh. Nah, untuk kali ini kita memasuki pada bab keempat, yaitu membahas tentang memahami hadis yang terkait dengan hidup bersih dan sehat. Nah, sebelum materi teacher berikan, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan untuk memahami materi bab 4 ini. Nah, untuk selanjutnya ya, bisa kalian persiapkan alat tulis masing-masing ya. Jangan lupa buku paketnya. Nah, di sini teacher akan menerangkan ya. Yang pertama itu membahas tentang mengenal hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada lagi mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, lalu di sini yang paling penting kita mengajak berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, bisa kalian buka pada halaman 30 di buku paket masing-masing. Ya, halaman 30 pada buku paket masing-masing. Yang pertama ya, atau bagian A, yaitu membahas tentang hadis tentang hidup bersih dan sehat. Nah, di sini teacher akan membacakan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu nadhifun, fatanadzahu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhifun. Apa artinya? Islam itu agama yang bersih. Maka jagalah kebersihan atau kesucian, karena sesungguhnya tidaklah masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Tuh kata Rasulullah ya. Orang-orang yang bersih itu ya akan masuk surga, atau orang atau penghuni surga itu adalah orang-orang yang bersih atau orang-orang yang suci. Jika kita menginginkan masuk surga, maka kita harus menjaga kebersihan atau kesucian kita. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian ada lagi at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman ya. At-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Itu adalah sabda Rasulullah atau Rasulullah sendiri yang menjelaskan ya, bahwa kebersihan itu mencerminkan iman kita ya. Ketika kita bisa hidup bersih, sehat ya, pasti kita akan sehat. Kemudian dijelaskan lagi, bersih artinya terbebas dari najis atau kotoran. Nah, bersih artinya terbebas dari najis atau kotoran. Pada kelas 1 dulu, najis itu pernah teacher jelaskan ya. Coba sih masih ingat enggak, ada apa aja sih contohnya najis itu? Ada darah, ada nanah, kemudian ada kotoran ayam, hewan, makhluk, pokoknya makhluk ya, itu adalah semuanya najis atau kotor ya, pokoknya sesuatu yang kotor ya. Terus tempat yang bersih akan terlihat indah, badan yang bersih akan sehat, dan pakaian yang bersih akan nyaman dipakai. Nah, kira-kira seperti itu tidak sih? Oh iya, tempat yang indah, mau itu tempat tinggal, mau itu lingkungan sekitar, ketika bersih
akan sangat indah sekali dipandang. Badan yang bersih akan sehat, ya itu betul. Memang iya. Kita mandi 2 kali sehari ya. Badan kita pasti seger terus ya, terlihat fresh. Islam adalah agama yang bersih dan memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun kebersihan hati. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena agama kita, agama Islam, mengajarkan kebersihan. Nah, di sini kira-kira yang dimaksud kebersihan hati itu apa ya? Contohnya di sini teacher punya contohnya. Kebersihan hati adalah bersikap tulus, tidak sombong dan tidak berburuk sangka kepada teman. Yaitu adalah kebersihan hati. Nah, jadi jika hati kita mempunyai iri dengki, sombong, mempunyai sifat inilah aku paling bisa ya, itu adalah penyakit hati atau hati kita tidak bersih ya. Maka dari itu kita harus membiasakan ya hidup dengan hati yang bersih, karena hati yang kotor itu akan membawa penyakit ya. Penyakit banyak sekali ya, bisa mempengaruhi perilaku kita ya. Ketika jadi orang sombong, coba pasti perilaku kita tidak akan disenangi oleh orang lain. Wah, itu si A sombong sekali, mentang-mentang baru beli mobil, mentang-mentang baru beli sepeda baru ya, pasti akan mempengaruhi perilaku kita. Iri dengki atau berburuk sangka sama temannya, itu juga akan sangat sekali mempengaruhi perilaku dalam keseharian kita ya. Diingat, makanya kita harus membersihkan hati kita. Nah, kalian semua teacher percaya pasti sudah tahu mana perilaku yang baik, mana perilaku yang tidak baik, karena anak-anak teacher ini ya, kelas 2 ini udah pada gede-gede ya. Nah, dilanjutkan mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, teacher yakin ya, di sini contoh-contoh yang akan teacher sebutkan ini, insya Allah anak-anak teacher semuanya sudah pada melakukan ya. Nah, di sini yang pertama itu kebersihan diri sendiri. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting. Yang pertama mandi 2 kali sehari ya. Teacher yakin anak-anak teacher semuanya sudah pada mandi 2 hari sekali ya. Keramas ya, menggosok gigi, mengganti pakaian setiap hari. Karena dengan kita setiap hari membersihkan badan kita ya, kita akan selalu bersemangat, akan selalu seger ya. Nah, itu sudah mencontohkan perilaku hidup bersih dan sehat. Coba kalau kita hari ini gak mandi, bawaannya pasti lesu, lemes, malas ngapa-ngapain ya, pasti seperti itu. Nah, ini yang kedua, kebersihan tempat tinggal. Nah, ini teacher yakin anak-anak teacher sudah, meskipun belum semuanya ya, sebagian ini pasti sudah pada membantu pekerjaan rumah ya, karena kebersihan tempat tinggal ini adalah atau pekerjaan rumah ya. Yang pertama itu memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, di sini sekarang udah memasuki musim penghujan nih. Nah, pasti nanti jentik-jentik nyamuk ini mulai bersarang atau mulai berkembang. Kiranya ada tempat air yang menggenang atau sampah-sampah yang belum dibuang ya, itu harus dibersihkan ya, karena pasti akan menimbulkan jentik nyamuk. Kemudian membersihkan kamar mandi setelah buang air besar, buang air kecil itu disiram ya, disikat kamar mandinya biar tidak bau, biar nyaman dipakai ya. Terus menyapu dan mengepel lantai. Nah, teacher yakin ya, anak-anak teacher ini kan udah gede-gede ya, pasti pada bantu nih ibunya di rumah ya, nyapu sama ngepel, terus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kalian habis makan jajan ya, kalau kalian habis makan makanan yang beli di luar ya, itu harus membuang sampahnya atau sisanya pada tempatnya ya. Terus kemudian ada lagi kebersihan sekolah ya. Pasti ini semua anak-anak teacher pernah merasakan ya, yaitu yang pertama membersihkan papan tulis. Udah pernah ya anak-anak teacher ya. Nah, kalau pelajaran teacher ya dulu pasti
pergantian ya, teacher panggil suruh membersihkan papan tulis. Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas. Menjaga kebersihan ruang kelas, dijaga kelasnya ya. Ketika kita belajar dengan ruang kelas yang bersih, yang indah, tertata rapi, baunya wangi, pasti kita akan dengan mudah ya, ilmu-ilmu kita bisa kita tangkap ya, bisa kita pahami, membentuk regu piket. Nah, supaya pekerjaan kelas kita tidak capek ya, tidak membebani ya. Nah, kita bentuklah regu piket ya. Nah, ini teacher yakin semuanya dulu sudah pernah membentuk regu piket ya. Nah, kemudian sebelum tugasnya teacher bacakan ya. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman. Kemudian juga Islam itu bersih. Karena surga Allah itu hanya untuk orang-orang yang bersih atau orang-orang yang suci. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian kita, rumah kita, tempat ibadah kita, lingkungan kita, yang terpenting hati kita ya, dari penyakit hati. Ya, semoga kita semua dijauhkan daripada itu ya. Nah, untuk tugas hari ini yaitu mengerjakan uji kemampuan pada halaman 33, 34, 35 dan 36. Ya. Seperti biasa bisa kalian fotokan nanti hasilnya ya, lalu dikirimkan ke WA teacher. Nah, selamat mengerjakan dari teacher. Apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.